Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Evelianda dengan NIM 25108020020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan diferensial fungsi sederhana. Hal yang dipelajari pada diferensial fungsi sederhana ada 3 pokok bahasan utama. Yang pertama itu ada analisis elastisitas, yaitu elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas produksi. Lalu yang kedua ada pendekatan nilai marginal, yaitu biaya marginal dan penerimaan marginal. Yang kedua ada utilitas marginal dan produk marginal. Yang ketiga ada konsumsi marginal dan tabungan marginal. Lalu yang ketiga itu ada optimalisasi keuntungan maksimal. Elastisitas permintaan adalah indikator mengukur tingkat kepekaan atau respon jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga barang tersebut. Contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Jika maskapai penerbangan menaikkan harga tiket sebesar 20%, banyak konsumen akan membatalkan liburan, beralih ke kereta api, atau menunda perjalanan, sehingga permintaan tiket turun drastis. Sebaliknya, saat ada promo diskon besar-besaran, pemesanan akan melonjak tajam. Lalu formulasi matematikanya adalah sebagai berikut. Jika fungsi permintaan dinyatakan sebagai GD sama dengan FP, maka rumus koefisien elastisitas permintaan adalah eta D sama dengan DXD per DP dikali P dibagi XD. Catatannya yaitu komponen DXD per DP merupakan turunan pertama dari fungsi permintaan atau F aksen P. Lalu ada 3 jenis elastisitas permintaan. Yang pertama itu elastis apabila E-nya itu lebih besar daripada 1. Konsumen itu berarti sangat peka. Perubahan harga sedikit saja memicu perubahan jumlah permintaan yang besar. Lalu ada uniter, yaitu E-nya sama dengan 1. Responnya itu proporsional. Presentasi perubahan jumlah permintaan sama persis dengan presentase perubahan harga. Lalu yang ketiga ada inelastis, yaitu E-nya itu kurang dari 1. Konsumen kurang peka, meskipun harga berubah drastis, jumlah permintaan hanya berubah sedikit. Lalu contoh kasus elastisitas yaitu yang pertama itu permintaan elastis. Contoh nyatanya adalah smartphone high-end atau perhiasan. Barang-barang ini memiliki banyak alternatif atau substitusi. Logika ekonominya jika harga iPhone naik 10%, konsumen dengan mudah beralih ke merek Android kelas atas lainnya atau menunda pembelian. Akibatnya penjualan bisa turun 20% atau lebih. Banyak barang pengganti, bukan kebutuhan mendesak, dan pengambilan porsi besar dari pendapatan. Yang kedua ada permintaan inelastis, yaitu contoh paling relevan di Indonesia adalah beras, garam, dan obat-obatan. Logika ekonominya, meskipun harga beras naik dari 12.000 menjadi 15.000, yaitu naik sebesar 25%, orang akan tetap membelinya, karena beras adalah makanan pokok utama yang tidak bisa ditinggalkan. Penurunan jumlah permintaan mungkin hanya sekitar 5%, karena konsumen tidak punya banyak pilihan. Contoh soalnya yaitu fungsi penawaran akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan min 100 ditambah 5P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga pasar P sama dengan 6. Langkah penyelesaian yang pertama yaitu cari turunan pertama fungsi QS. QS-nya itu sendiri tadi di soal sudah diketahui min 100 ditambah 5P kuadrat. Maka QS sama dengan DQS per DP sama dengan menjadi 10P. Didapatkan dari 5P kuadrat tadi diturunkan. Lalu yang kedua itu mencari jumlah barang Q. Substitusikan nilai harga P sama dengan 6 ke dalam fungsi penawaran awal untuk mendapatkan jumlah unit yang ditawarkan pada harga tersebut. Menjadi QS sama dengan min 100 ditambah 5 di dalam kurung 6 kuadrat, yaitu menghasilkan 100 ditambah 5 dikali 36, yaitu menghasilkan QS-nya sama dengan 80. Lalu yang keempat itu ada kalkulasi koefisien, yaitu masukkan semua variabel yang telah ditemukan ke dalam rumus utama. Eta S sama dengan 60 dikali 6 per 80, menghasilkan 360 per 80. Eta S-nya menjadi 4,5. Hasil akhirnya yaitu 4,5, yaitu elastis. Karena nilai koefisien elastisitas yaitu 4,5 itu lebih besar dari 1, maka penawaran barang tersebut bersifat elastis. Artinya penawaran sangat peka terhadap perubahan harga di titik tersebut.
Yang pertama itu ada perbedaan tentang biaya marginal dan penerimaan marginal. Untuk biaya marginalnya sendiri itu biaya tambahan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi satu unit tambahan barang. Misal, jika biasanya memproduksi 100 baju butuh 10 juta, lalu memproduksi 101 baju butuh 10 juta 50.000, maka biaya marginal baju ke 101 tersebut adalah 50.000. Rumusnya adalah MC sama dengan DC per DQ sama dengan C aksen. Yang kedua, penerimaan marginal yaitu pendapatan atau uang tambahan yang didapatkan perusahaan dari menjual satu unit tambahan barang. Jika menjual 100 unit barang menghasilkan 5 juta dan menjual 101 unit barang menghasilkan 5.045.000 rupiah, maka penerimaan marginal dari unit terakhir adalah sebesar 45.000 rupiah. Rumusnya yaitu MR sama dengan DR per DQ sama dengan R aksen. Untuk contoh soal dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Seorang pelaku UMKM produsen kaos lokal mendapati bahwa fungsi permintaan pasar untuk produk kaosnya mengikuti persamaan harga, yaitu P sama dengan 40 kurangi 4Q, di mana P adalah harga per kaos dalam puluhan ribu rupiah dan Q adalah jumlah kaos yang terjual. Pertanyaannya, berapakah total penerimaan maksimum yang bisa diperoleh oleh produsen kaos tersebut? Berikut pembahasannya. Fungsi penerimaan total itu kan rumusnya R sama dengan T kali H. Maka penerimaan total atau R itu sama dengan 40 kurangi 4Q dikali H. Menghasilkan 40H dikurangi 4H kuadrat. Lalu masukkan ke rumus kembali, R sama dengan 4 kali H sama dengan FQ. Sama dengan 40 kurangi 4Q kuadrat. Penerimaan marginal menjadi MR sama dengan R aksen sebesar 40 kurangi 8Q. R maksimum pada MR sama dengan 0, yaitu MR-nya kita ubah dulu menjadi 0, sehingga 0 sama dengan 40 kurangi 8Q, sehingga nilai Q sama dengan 5. Maka R maksimum 40Q kurangi 4Q kuadrat, yaitu Q-nya kita ganti menjadi 5 tadi, yaitu jadi menghasilkan 100. Jadi total penerimaan maksimum yang bisa diperoleh oleh produsen kaos tersebut adalah sebesar 100. Lalu ada utilitas marginal. Utilitas marginal itu adalah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap unit barang yang dikonsumsi. Fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan FQ, di mana U melambangkan utilitas total dan Q yaitu jumlah barang yang dikonsumsi. Maka utilitas marginal menjadi MU sama dengan U aksen sama dengan DU per DQ. U maksimum pada MU sama dengan 0. Contoh soal utilitas marginal pada kehidupan sehari-hari. Seorang mahasiswa mengukur tingkat kepuasan U dalam bentuk angka setelah mengonsumsi beberapa gelas es teh saat cuaca panas dengan fungsi kepuasan total U sama dengan FQ sama dengan 60Q kurangi 3Q kuadrat. Maka berapa tingkat kepuasan total tertinggi yang bisa dicapai mahasiswa tersebut? Pembahasannya adalah sebagai berikut. MU sama dengan U aksen sama dengan 60 kurangi 6Q. U maksimum pada MU sama dengan 0. Maka MU kita ganti menjadi 0, menghasilkan rumus 0 sama dengan 60 kurangi 6Q, sehingga nilai Q sama dengan 10. Maka U maksimum yaitu Q-nya kita rubah saja menjadi 10, yaitu menghasilkan 60 kali 10 kurangi 3 kali 10 kuadrat, menghasilkan 300. Artinya, tingkat kepuasan total tertinggi maksimum yang bisa dicapai mahasiswa tersebut adalah 300, yang akan terpenuhi tepat ketika ia selesai mengonsumsi es teh sebanyak 10 gelas. Analisis keuntungan maksimum. Dalam menjalankan bisnis, tingkat produksi yang ideal untuk memperoleh keuntungan tertinggi atau menghindari kerugian terbesar dapat dilacak secara akurat menggunakan pendekatan matematika diferensial atau turunan. Karena besar kecilnya pendapatan total, yaitu R, dan biaya total, yaitu disimbolkan dengan C, yang dikeluarkan perusahaan sama-sama bergantung pada jumlah barang yang dihasilkan atau terjual, yaitu Q. Maka kedua fungsi tersebut dapat digabungkan menjadi satu fungsi baru, yaitu fungsi keuntungan. Titik puncak atau nilai keuntungan yang paling optimum ini baru bisa dicapai ketika kita menetapkan turunan pertama dari fungsi keuntungan tersebut bernilai sama dengan 0. Kondisi tersebut secara logis berarti keuntungan maksimal akan langsung terkunci tepat pada saat nilai penerimaan marginal sama besarnya dengan nilai biaya marginal.
Yang pertama itu ada fungsi keuntungan atau P. Keuntungan atau profit disimbolkan dengan huruf P, merupakan selisih antara total penerimaan atau pendapatan dengan total biaya yang dikeluarkan. P sama dengan R kurangi C sama dengan FQ. P itu keuntungan, yaitu profit, lalu R itu total penerimaan atau total revenue, yang itu merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual atau Q. C itu biaya total atau total cost, merupakan fungsi dari jumlah barang yang diproduksi, yaitu CQ. Q itu jumlah keluaran atau output yang dihasilkan atau terjual, yaitu quantity. Artinya, besar kecilnya keuntungan sangat bergantung pada jumlah barang Q yang diproduksi dan dijual. Lalu yang kedua itu ada syarat keuntungan optimum. Kondisi order pertama atau first order condition. Untuk mencari nilai optimum, bisa berubah keuntungan maksimum atau kerugian minimum. Kita harus mencari nilai ekstrimnya menggunakan turunan pertama dari fungsi keuntungan terhadap Q, lalu menyamakannya dengan 0, yaitu P sama dengan 0. P aksen sama dengan F aksen, Q sama dengan D P sama dengan DI sama dengan 0. Karena P sama dengan R kurangi C, maka turunan pertamanya adalah P aksen kurangi R aksen kurangi C aksen sama dengan MR kurangi MC. Oleh karena itu, keuntungan optimum dicapai pada tingkat output Q, di mana marginal revenue sama dengan marginal cost. Lalu yang ketiga itu ada uji turunan kedua. Untuk menentukan hasil akhir dari kondisi MR sama dengan MC sama dengan yaitu P kurang dari 0 sama dengan negatif, maka keuntungan maksimum. P lebih dari 0 yaitu positif, maka kerugian maksimum. Syarat mutlak untuk maksimum yaitu MR sama dengan MC dengan P kurang dari 0. Jadi, agar sebuah perusahaan ini mendapatkan keuntungan yang maksimal, dua syarat ini harus terpenuhi secara berurutan. Syarat perlu yaitu necessary condition, turunan pertama harus sama dengan 0. P itu sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Syarat cukup, sufficient condition. Turunan kedua harus bernilai negatif atau P kurang dari 0. Soal analisis keuntungan maksimum dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah UMKM memproduksi keripik tempe dalam kemasan. Berdasarkan data bagian keuangan, total penerimaan penjualan dan total biaya produksi yang dikeluarkan setiap bulannya sangat bergantung pada jumlah unit produk yang terjual. Diketahui, satu fungsi total penerimaan yaitu R sama dengan 2Q kuadrat ditambah 1000Q. Fungsi total biaya sama dengan C sama dengan Q pangkat 3 kurangi 59Q kuadrat ditambah 1315Q ditambah 2000. Pertanyaannya, tentukan fungsi keuntungan dari usaha keripik tempe tersebut. Berapa jumlah produk Q yang harus terjual agar UMKM tersebut mendapatkan keuntungan maksimum? Lalu berapa besar keuntungan maksimum yang akan diperoleh? Yang pertama itu mencari fungsi keuntungan dulu, yaitu P sama dengan R kurangi C. Tadi kan R sudah diketahui, dalam soal kita masukkan saja min 2X kuadrat ditambah 1000Q dikurangi S pangkat 3 min 59Q kuadrat ditambah 2000. Lalu menghasilkan P-nya itu sebesar min Q pangkat 3 ditambah 57Q kuadrat dikurangi 315Q dikurangi 2000. Lalu yang kedua itu mencari titik stasioner keuntungan. Cari Q. Maksimum keuntungan terjadi saat P sama dengan 0. Turunan pertama itu sama dengan 0. P aksen sama dengan min 3Q kuadrat ditambah 1014Q min 315 sama dengan 0. Lalu disederhanakan untuk dibagi 3. Dibagi dengan min 3, yaitu menghasilkan Q pangkat 2 kurangi 38Q ditambah 105 sama dengan 0. Lalu difaktorkan menjadi Q sama dengan Q kurangi 3, Q kurangi 35 sama dengan 0. Maka Q sama dengan 3 atau Q sama dengan 35. Uji turunan kedua untuk menentukan maksimum. Turunan kedua yaitu P sama dengan min 6Q ditambah 114. Untuk Q sama dengan 3, yaitu P sama dengan min 6 dikali 3 ditambah 114, yaitu
menghasilkan 96, yaitu lebih besar daripada 0. Nah, itu berarti rugi. Untuk Q sama dengan 35, yaitu Pi sama dengan min 6 kali 35 ditambah 114, menghasilkan minus 96, yang itu dimana lebih kecil daripada 0. Itulah yang disebut dengan untung maksimum. Hitung besar keuntungan, karena untung maksimum tadi ada di Q sama dengan 35, maka kita masukkan saja Q sama dengan 35, yaitu menghasilkan 13.925. Kesimpulannya yaitu keuntungan maksimum sebesar 13.925 dicapai ketika menjual 35 unit, yaitu sebesar 3.500 bungkus. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.